I'lamu anna yawmakum hadha yawma idul fitri wa yawma surur yawma halallahu lakum fi ta'am wa harama alaikum fi syiyam ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah ansitu la'alakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma khairir minal muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minal amwat wa yaslim ala al-din rahimin lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra shiyam lil mu'minina wa ja'ala idul fitri siyafatan bis-shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah kita limpahkan, yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dari kemarin kita mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Kita besarkan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita kecilkan diri kita. Hari ini kita memasuki hari yang penuh dengan kebahagiaan rohani, jasmani dan kenikmatan spiritual. Untuk itu menjadi penting bagi kita, marilah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Quran surat Al-Baqarah 197. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hamba yang cerdas tentu bersedia melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan di waktu yang sama kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun juga. Dan mari kita jadikan pandemi corona ini sebagai media untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, dan yang tidak mungkin insya Allah menjadi mungkin. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu kita, saudara-saudara kita, kekasih, sahabat, dan tetangga-tetangga kita. Adakah di antara mereka yang tidak bisa bergabung bersama kita di Lebaran tahun ini? Atau sebaliknya, kita tidak bisa bergabung bersama mereka? Tentu ada. Karena tahun ini kita semua batal mudik. Tahun ini kita masih dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlebaran tanpa ada mudik. Oleh karena itu, marilah menjadi mukmin yang cerdas dalam memandang batal mudik tahun ini. Marilah jadi mukmin yang cerdas memahami mudik yang sebenarnya. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Orang cerdas yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab adalah orang yang banyak mengingat Allah serta mampu merenungi berbagai peristiwa kehidupan dunia dan mengambil pelajaran dari semuanya untuk menyiapkan bekal menyongsong kehidupan setelahnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Al-Imran 190-191. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan tentang ciri dari seorang yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang memuhasabah dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Peristiwa batal mudik Lebaran tahun ini sayoknya kita renungi, kita ambil pelajarannya untuk kita kaitkan dengan kehidupan akhirat. Karena kita tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik dan bisa menjadi bahan renungan kita dalam menyongsong kehidupan akhirat. Yang pertama, kita semua adalah para perantau. Batal mudik Lebaran tentu membuat kita sedih karena kita merasa tidak bisa pulang kampung halaman, sedangkan sekarang kita berada di perantauan. Jika kita renungi, sebenarnya kita semua saat ini seakan-akan diingatkan oleh Allah, wahai manusia, bahwa dirimu dalam perantauan, kelak kalian semua akan kembali kepadaku. Firman Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingat kita akan hal itu. Beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ghabiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Hadis riwayat Bukhari. Kampung halaman kita adalah surga. Karena ayah ibu kita terusir dari sana, lalu diturunkan ke dunia sebagai cobaan dan balasan atas perbuatan maksiat yang mereka berbuat. Seorang muslim yang cerdas
akan senantiasa mengingatkan dirinya bahwa ia hanya seorang perantau. Tempat tinggalnya yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi di surganya Allah. Oleh karenanya, batal mudik kampung halaman tidaklah mengapa. Ada yang harus kita rindukan, kampung halaman yang sebenarnya adalah surganya Allah. Sehingga dimanapun kita berada dan apapun profesinya, mukmin yang cerdas akan tetap dalam kerinduan, sehingga ia pun menjadi akhirat sebagai tujuan utama dalam hidupnya di dunia. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kedua, perjalanan sangat panjang, maka siapkan bekal yang banyak. Betapa sibuknya kita ketika hendak mudik. Berbagai kebutuhan kita siapkan bahkan jauh sebelum hari keberangkatan datang. Semua karena kita tidak ingin mendapat halang baik sebelum atau di tengah perjalanan, sehingga mengakibatkan kita tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Akhirnya tidak sedikit di antara kita yang benar-benar mempersiapkan segalanya. Bahkan saking banyaknya perbekalannya tidak mampu dibawa kecuali harus dengan kendaraan. Inilah yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya berkaitan dengan salah satu hikmah dan manfaat dari hewan ternak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Dan ia, hewan ternak itu, memikul beban-bebanmu menuju suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An-Nahl ayat 7. Sejenak kalau direnungkan, jika demikian keadaan kita dalam mempersiapkan bekal perjalanan dunia, lantas bagaimanakah dengan perjalanan akhir yang tentu lebih jauh dan melelahkan? Inilah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan ayat tadi, beliau kemudian berkata, "Fahada sa'nul intiqali fid dunya fi baladin ila balad. Fa kaifal intiqalu minad dunya ila daril qarar." Ini adalah perpindahan di dunia dari suatu negeri ke negeri yang lain. Lantas bagaimana dengan perpindahan dari dunia menuju keabadian? Kitab Miftah atau As-Sa'adah halaman 1, bab 1, halaman 26. Sudah barang tentu jauh lebih membutuhkan perbekalan. Karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dahulu pada khutbahnya pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zadala mahala. Pada zawadu li safarikum minad dunya ilal akhirah." Sesungguhnya setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal, maka berbekallah untuk perjalanan kalian dari dunia menuju akhirat. Orang-orang saleh terdahulu betul-betul cerdas memahami hal ini. Mereka pun sadar bahwa perjalanan dalam kehidupan setelah kematian itu sangat amat panjang dan butuh bekal yang banyak, sehingga itulah yang menyebabkan mereka merasa berat saat menjelang kematiannya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di ambang kematiannya, ia menangis. Maka orang-orang pun berkata dan bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah?" Beliau rahimahullahu menjawab, "Amma inni la abki ala dunyakum hadi, walakinni abki ala bunti safari wa qillati zati, wa inni asbahtu fi sumudi mahbitin ala jannati wa nar, la udrihi ayyuhuma yukhadu bi." Aku tidak menangisi dunia kalian ini, akan tetapi aku menangisi jauhnya perjalananku dan sedikitnya perbekalanku. Sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan terjal menanjak yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedang aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti.
Kalau demikian yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang soleh, ahli ilmu dan ahli ibadah. Lalu bagaimanakah dengan kita? Lalu bagaimanakah dengan kita? Lalu bagaimanakah dengan kita? Masihkah kita merasa bekal yang kita siapkan telah cukup? Mari bertanya kepada diri sendiri. Oleh sebab itu betapa bijaknya jika untuk berjalan dunia kita arahkan segenap kemampuan dan menyiapkan perbekalan, sedangkan untuk perjalanan akhirat yang jauh lebih panjang, lebih berat dan melelahkan kita hanya biasa-biasa saja. Seolah tak peduli, padahal perjalanan itu pasti akan kita lalui. Maka sekarang mari mempersiapkan bekal perjalanan ini. Jangan katakan esok, lusa atau nanti. Mulailah dari detik ini. Perjalanan ini sangat panjang. Kematian pasti datang, sedangkan kita tidak tahu kapan ia menjelang. Semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah dan kita semua Amin. pada akhirnya kita bisa mudik di kampung halaman seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu lana wa iyyakum minal faizin al aminin wa taqalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir